Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Najwa Safira dengan NIM 22090150151 selaku moderator untuk kelompok kedua pengantar manajemen, yang mana akan mempresentasikan materi mengenai fungsi perencanaan dalam manajemen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Itulah tadi rekan-rekan saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri pertama. Atau perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Artinya, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas pimpinan untuk menentukan atau menggunakan tujuan dan kegiatan organisasi. Pengertian perencanaan menurut para ahli. 1. Becker. Perencanaan ialah salah satu cara rasional untuk dapat mempersiapkan masa depan. 2. Douglas. Perencanaan yaitu sebuah proses kontinu dari suatu pengkajian, membuat tujuan serta sasaran, dan juga mengimplementasikan dan mengevaluasi atau juga mengontrolnya. 3. Early Swandi. Perencanaan yakni suatu proses penentuan tujuan organisasi, serta yang kemudian menyajikannya itu dengan jelas taktik-taktik, strategi-strategi, serta juga operasi yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan organisasi dengan secara menyeluruh. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Menurut Robbins dan Kotler tahun 2002 menjelaskan bahwa ada 4 fungsi dari perencanaan dalam manajemen, yaitu yang pertama, rencana sebagai pengarah. Perencanaan sebagai pengarah diupayakan untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi atau terorganisir. Yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Dengan adanya perencanaan, suatu ketidakpastian yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang dapat diantisipasi dari jauh-jauh hari. Yang ketiga, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Perencanaan berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang akan digunakan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang harus dicapai oleh perusahaan dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 3. Materi selanjutnya adalah syarat dalam perencanaan. Terdapat 5 syarat dalam perencanaan. Yang pertama, faktual atau realistis. Faktual atau realistis artinya apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Kedua, ada logis dan rasional. Logis dan rasional artinya apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Ketiga, ada fleksibel. Fleksibel artinya dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang sekalipun tidak berarti bahwa planning dapat kita ubah seenaknya. Keempat, ada komitmen. Komitmen artinya jika seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang kelima, ada komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tak langsung terhadap perusahaan. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri keempat. Fungsi perencanaan seringkali dinamakan sebagai fungsi utama dari kegiatan manajemen karena dalam perencanaan seluruh rangkaian aktivitas yang akan dilakukan, mengapa melakukan, kapan, di mana, dan bagaimana melakukannya disusun.
Dapat dikatakan jika tidak ada fungsi perencanaan, manajer tidak akan pernah tahu apa yang harus diorganisasikan, diarahkan dan dikontrol. Kalau begitu, bagaimana perencanaan dilakukan? Bagian ini akan menjelaskan mengenai hal ini. Proses perencanaan melibatkan dua elemen penting, yaitu tujuan atau goals dan rencana atau plan. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri kelima. Baik, materi selanjutnya adalah peran tujuan dalam proses perencanaan dan jenis-jenisnya. Pengertian tujuan itu sendiri adalah hasil akhir yang diharapkan atau diinginkan yang dapat digapai oleh seseorang, kelompok, hingga organisasi. Kadangkala dapat dibedakan menjadi objektif dan goal. Objektif berarti tujuan, sedangkan goals diartikan sebagai target. Adapun jenis-jenis tujuan itu sendiri terbagi atas satu berdasarkan dari segi jumlah. Terbagi menjadi dua, yaitu tujuan tunggal atau yang disebut juga dengan single goal, dan yang kedua tujuan yang banyak atau yang disebut juga dengan multiple goal. Yang kedua berdasarkan dari segi kejelasannya. Terbagi menjadi dua, yaitu tujuan yang dinyatakan merupakan tujuan yang dinyatakan secara formal oleh sebuah organisasi kepada publik dan menjadi jaminan akan kejelasan organisasi di mata publik. Dan yang kedua, tujuan yang aktual dan nyata. Merupakan tujuan yang tidak dinyatakan kepada publik, akan tetapi secara aktual dan nyata berusaha dicapai oleh para anggota di dalam organisasi. Dan yang ketiga, berdasarkan dari segi keluasan dan waktu pencapaian. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tujuan strategis atau strategic goals adalah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu yang relatif lama, meliputi 3-5 tahun. Yang kedua, tujuan taktis adalah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu menengah relatif singkat dari tujuan strategis. Dalam hal ini meliputi jangka waktu sampai 1-3 tahun. Dan yang ketiga, tujuan operasional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dalam satu periode kegiatan organisasi dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri ke-6. Peran rencana dalam proses perencanaan dan jenisnya. Perencanaan atau planning ini dalam manajemen adalah menentukan tujuan organisasi dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapainya. Perencanaan ini berkaitan dengan menciptakan prosedur, aturan, dan pedoman untuk pencapaian tujuan organisasi. Jenis-jenis perencanaan dalam organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis yaitu menentukan kerangka visi suatu organisasi dan cara-cara yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut untuk merealisasikan visinya. Jangka waktu perencanaan strategis sekitar 3 tahun hingga 5 tahun atau jangka panjang. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis adalah perencanaan yang memuat taktik-taktik para manajer untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan oleh top manajemen dalam perencanaan strategis. Yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan operasional merupakan perencanaan yang berjangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun. Tindakan-tindakan pada perencanaan operasional ini dirancang dan dikembangkan spesifik untuk mendukung perencanaan strategis dan perencanaan taktis. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan dalam penetapan tujuan. Suatu organisasi ketika akan menetapkan suatu tujuan, diperlukan adanya pendekatan agar penetapan tujuan tersebut dapat lebih terarah dan lebih teratur. Pendekatannya sendiri itu terbagi atas 2. Yang pertama, pendekatan tradisional atau traditional goal setting, dan kedua, itu pendekatan MBO atau manajemen by objectives. Nah, pendekatan tradisional adalah pendekatan yang dalam perumusan atau penetapan tujuannya itu dilakukan oleh manajer tingkat atas atau top level manajemen yang kemudian akan diturunkan ke manajer tingkat bawahnya untuk didefinisikan lebih spesifik lagi. Sehingga pencapaian tujuan pada tujuan tingkat bawah yang sudah didefinisikan oleh manajer tingkat bawah tadi
itu sangat berarti dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh manajer tingkat atas tadi atau top level management. Siklus ini itu dapat digambarkan menjadi piramida, yang mana dalam tingkat piramida paling atas itu adalah tujuan manajemen puncak. Contohnya, tujuan manajemen puncak itu kita memerlukan peningkatan kerja. Nah, tujuan tersebut ketika diturunkan ke manajer tingkat bawah, yang mana di sini adalah manajemen divisi, itu akan berubah definisinya menjadi lebih spesifik, yang dimana akan berubah menjadi kami ingin melihat peningkatan signifikan pada keuntungan dalam divisi kami. Nah, tujuannya itu akan turun lagi ke manajemen departemen dan akan berubah lagi menjadi tingkatkan keuntungan dengan cara apapun. Nah, tujuan dari manajemen departemen itu akan berubah di pekerja secara individu, yang mana tujuannya itu akan menjadi jangan khawatirkan kualitas, bekerjalah dengan baik. Nah, tujuan manajemen tingkat puncak yang turun ke pekerja secara individu itu berbeda dan sudah tidak sesuai. Hal ini kemudian menjadi kelemahan dari pendekatan tradisional. Dari kelemahan tersebut kemudian muncullah pendekatan baru, yakni pendekatan MBO atau Manajemen by Objectivist. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan yang dalam perumusan atau penetapan tujuannya terlebih dahulu didiskusikan bersama-sama antara atasan dan bawahan. Atasan dan bawahan itu bertemu, kemudian melakukan perencanaan bersama yang di dalamnya itu ditentukan tujuan, standar, dan kegiatannya. Kemudian dari perencanaannya diimplementasikan, dilakukanlah kegiatan tersebut, yang dimana bawahannya akan menunjukkan kinerja yang terbaik dan pemimpin akan memberikan pengarahan yang baik. Dari hasil kegiatannya itu kemudian dievaluasilah bersama-sama. Evaluasinya itu terdiri atas analisis hasil yang dicapai, kemudian didiskusikan lagi hasil akibat dari hasil yang dicapai, dan akan memperbarui siklus MBO yang baru dan akan lebih bagus nantinya. Pendekatan MBO ini juga memiliki kelebihan lain. Yang pertama, fungsi perencanaan dan pengawasan disesuaikan bersama ke dalam suatu sistem yang rasional dalam manajemen. Yang kedua adalah dapat mendorong organisasi untuk menentukan tujuan dari tingkat manajemen atas hingga tingkatan manajemen bawah. Yang ketiga, itu berfokus pada hasil akhir. Dan yang terakhir, itu mendorong adanya manajemen diri dan komitmen dalam diri setiap orang melalui partisipasi pada setiap tingkatan manajemen dalam penentuan tujuan. Namun, pendekatan ini juga memiliki kekurangan, yang dimana pendekatan ini dinilai terlalu menyederhanakan kegiatan. Yang kedua, itu kurang cocok untuk semua jenis manajer apabila diterapkannya, terutama manajer yang memiliki sifat yang otoriter, memiliki gaya pemimpinan yang otoriter. Hal ini mungkin disebabkan oleh para pekerja yang bertipe malas. Dan yang ketiga, itu banyak menggunakan waktu dan usaha dalam implementasinya. Dan yang terakhir, dapat menjadi tantangan bagi manajer yang memiliki tingkat kualitas yang kurang baik. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke pemateri terakhir atau ke pemateri 8. Alat bantu bagi perencanaan. Beberapa teoretisi manajemen telah memperkenalkan alat analisis dan model yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan, di antaranya bagan arus atau flowchart, bagan Gantt atau Gantt chart, dan jaringan PERT atau PERT network. Perencanaan dengan flowchart. Flowchart adalah model grafis berupa penggambaran dari kejadian-kejadian yang berkesinambungan dan keputusan ya tidak. Melalui bagan ini, kita akan lebih mudah mengamati kejadian-kejadian berkesinambungan mulai dari dimulainya sebuah rencana hingga rencana tersebut terrealisasi. B. Perencanaan dengan Gantt chart. Gantt chart adalah model grafis berupa penjadwalan atas berbagai kegiatan yang telah dilakukan.
Melalui bagan ini, semua kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan akan dijadwalkan sehingga para pelaksana rencana kerja akan lebih mudah mengikuti perkembangan dari setiap kegiatan yang telah dilakukan. C. Perencanaan melalui jaringan PERT. PERT merupakan alat analisis berupa penggambaran dan penjadwalan rencana kerja secara kronologis dan berkelanjutan, baik bagi pekerjaan yang bersifat tidak rutin, berskala besar maupun kompleks. Ada 4 konsep dalam jaringan PERT yang harus dipahami, yaitu event, activity, time, dan critical path. Secara sederhana, pendekatan dengan jaringan PERT juga dapat dikatakan sebagai penggabungan dari pendekatan flowchart dan pendekatan Gantt chart. Terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan, baik dari pemateri terakhir atau ke-8 dan pemateri-pemateri sebelumnya. Itulah tadi pemaparan terakhir, sekaligus menutup presentasi kelompok 2 dengan materi fungsi perencanaan dalam manajemen. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.